Pernah nggak sih kalian lagi santai-santai di kolam renang, terus tiba-tiba kepikiran, tunggu deh, kok bisa ya badan kita yang berat ini ngambang? Nah hari ini kita bakal bongkar misteri yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya keren banget itu. Iya, coba deh, pikirin lagi. Tulang kita kan padat, otot juga berat, tapi anehnya, begitu kita masuk ke air, rasanya hukum gravitasi itu jadi sedikit lebih santai sama kita. Apa ya rahasianya? Dan ini dia petunjuk terbesarnya, dan ini sama sekali bukan soal seberapa kuat atau jago kamu berenang. Di satu sisi ada rasa panik yang justru bikin kita tenggelam. Di sisi lain ada ketenangan yang secara ajaib bikin kita tetap di permukaan. Kok bisa pikiran kita ngalahin fisika? Oke, yuk kita bedah rahasianya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi murni sains yang terjadi di tubuh kita setiap kali kita berada di dalam air. Mari kita mulai. Kunci utamanya itu cuma satu konsep, massa jenis tubuh. Gampangnya gini deh, ini soal perbandingan antara berat badan kita dengan ruang yang kita pakai. Apakah kita lebih mirip batu bata yang langsung tenggelam atau kayak gabus yang ringan? Nah, jawabannya ada di tengah-tengah. Dan itulah yang jadi penentu segalanya. Jadi, ada dua faktor utama. Pertama, ini kebetulan yang keren banget. Massa jenis tubuh kita itu ternyata hampir sama loh sama air. Kita nggak sepadat batu, tapi juga nggak seringan spons. Tapi faktor kedua ini nih yang jadi game changer-nya. Paru-paru kita. Coba deh tarik napas yang dalam. Nah, kamu baru aja ngaktifin pelampung alami yang ada di dalam tubuhmu. Inilah alasannya kenapa para perenang profesional itu kelihatannya santai dan efisien banget di air. Mereka udah menguasai rahasia dasarnya, jangan melawan air. Saat kita rileks dan membiarkan air menopang tubuh kita itu lagi bekerja sama dengannya, bukan melawannya. Nah, karena kita udah tahu cara mengapung, sekarang kita bahas kenapa kita harus sering-sering melakukannya. Soalnya, berenang itu lebih dari sekedar cara biar nggak tenggelam. Ini adalah olahraga super yang bisa melatih tubuh kita dengan cara yang nggak bisa disamai oleh olahraga di darat. Coba deh lihat tabel ini. Ini yang bikin berenang itu spesial banget. Tangan kamu narik air, kaki nendang buat mendorong, otot inti di perut dan punggung kerja keras buat jaga keseimbangan, terus jantung sama paru-paru jadi mesin utamanya. Semuanya kerja bareng dalam satu harmoni yang sempurna. Benar-benar kayak orkestra seluruh tubuh. Jadi, coba bayangin. Olahraga apalagi yang dalam satu aktivitas bisa sekaligus membangun kekuatan, melatih daya tahan, ningkatin kapasitas paru-paru, dan mengasah koordinasi pada saat yang bersamaan. Sangat sedikit yang bisa nawarin paket selengkap ini. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan klaim kosong. Karena sifatnya yang super komplit inilah, berenang sering banget dapat julukan sebagai olahraga paling lengkap di dunia. Tapi ada satu lagi keuntungan besar yang jadi pembeda. Coba bandingin sama lari, di mana setiap langkah itu ada benturan ke lutut dan pergelangan kaki. Nah sekarang bayangin pas kita di dalam air, badan kita rasanya ringan, hampir tanpa bobot. Air menopang kita dan menghilangkan hampir semua tekanan dari sendi-sendi kita. Sifatnya yang low impact alias minim benturan inilah yang membuat berenang jadi salah satu olahraga paling demokratis. Ini sempurna buat anak-anak, aman untuk para lansia, bisa jadi terapi buat yang lagi pemulihan cedera, dan intinya ini adalah olahraga untuk semua orang di setiap tahap kehidupan. Sekarang yuk kita naik dulu dari kolam renang sejenak. Soalnya pelajaran terbesar dari berenang mungkin gak ada hubungannya sama fisik loh. Air itu dengan caranya yang sunyi ngajarin kita sebuah metafora yang dalam banget tentang kehidupan itu sendiri. Coba ingat-ingat lagi momen di air. Waktu kita panik, otot langsung kaku, napas jadi pendek, dan akhirnya kita tenggelam. Bukankah itu mirip banget sama waktu kita menghadapi masalah dalam hidup? Waktu kita panik, masalahnya terasa jauh lebih berat dan kita merasa tenggelam. Ketenangan, entah itu di air atau di darat, adalah pelampung kita. Dan ini dia 3 pelajaran dari air yang bisa kita terapkan setiap hari. Pertama, saat masalah datang, coba tetap tenang. Panik itu cuma nambahin beban yang gak perlu. Kedua, atur napas. Ini cara paling cepat buat menenangkan pikiran. Dan yang ketiga, bergeraklah dengan tujuan. Jangan cuma meronta-ronta tanpa arah. Hadapi masalah dengan gerakan yang pasti, selangkah demi selangkah. Jadi, kesimpulannya begini. Berenang itu bukan cuma sekedar aktivitas. Ini adalah latihan untuk seluruh tubuh, pelindung buat sendi kita, skill penyelamat jiwa yang sangat penting. Dan pada akhirnya, berenang adalah guru yang mengajarkan kita pelajaran paling berharga. Bagaimana caranya tetap tenang di tengah badai. Sebagai penutup,
Sekarang giliran kalian. Apa sih gaya renang andalan kalian? Suka yang ngebut pakai gaya bebas atau lebih menikmati ketenangan gaya dada? Coba deh bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.